Semenjak lepas dari Jawa Barat dan menjadi provinsi sendiri di tahun 2000 lalu, nyaris tiada kabar istimewa dari Banten. Mengingat Banten, terbayang ketertinggalan, kemiskinan, dan korupsi yang kian masif. Ditambah lagi dengan cengkraman kekuasaan dinasti Ratu Atut. Deretan persoalan masih setia melanda Banten. Sebut saja kemiskinan. Data terakhir menyebut warga miskin di Banten kian banyak. Ironisnya, kemiskinan di Banten justru kontras dengan gaya hidup sang pemimpin. Rakyat hidup susah, pemimpin hidup mewah. 4 Oktober 2000, Provinsi Banten berdiri. 13 tahun berjalan, Banten sukses menggemukkan pundi-pundi pendapatan asli daerah. Bila pada 2001 PAD Banten masih 500 miliar rupiah, pada 2013 melejit jadi 4 triliun rupiah. 77% dari total sekitar 6 triliun rupiah APBD-nya ditopang pendapatan asli daerah. Dari sini, Banten terbilang kaya dan mandiri. Namun, ironi tersaji. Sebut saja soal kemiskinan. Rakyat yang dibelit malah membanyak. Maret 2013 jumlahnya 656.243 orang atau 5,74%. Padahal pada September 2012 prosentasenya 5,71%. Penduduk miskin bertambah hampir 8.000 orang. Indeks pembangunan manusia di Banten juga paling rendah di antara seluruh provinsi di Jawa. Potret yang kontras benar dengan kemewahan keluarga penguasa Banten. Majalah Tempo menulis, kekayaan Gubernur Ratu Atut, suami dan anaknya saja hampir 100 miliar rupiah. Mau pesiar tinggal angkat koper, setidaknya 1 bulan sekali. Dan saban pelesiran, ratusan juta rupiah menghambur untuk belanja barang rupa-rupa. Mari bergeser sekira 10 km saja dari Serang, ibu kota Provinsi Banten. Tengoklah Kampung Ciwedus Lor, Kelurahan Masjid Priai, Kecamatan Kasemen. Di sini, puluhan keluarga miskin berjibaku mempertahankan hidup. Miskin membelit, hidup sulit. Ibu, tahu rumahnya Ibu Uliati nggak? Iya. Sebelah mana? Iya begitu ya. Boleh dianterin? Ya. Keluarga Uliati misalnya. Anak Uliati, Hairul Anwar, sedari balita menderita gizi buruk. Pula didiagnosis mengidap penyakit paru-paru. Kalau pertamanya mah batuk dikira batuk biasa gitu. Saya coba rongsen itu pakai uang saya sendiri, udah ngumpulin berapa bulan gitu. Bayar 170.000, belum ada jam kesmas. Terus di rumah sakit rongsen. Pas sesudah rongsen katanya ya penyakit paru-paru gitu. Emang sehari-harinya batuk aja gitu. Paru-paru, gizi buruk. Kata dokter masih gizi buruk ini sekarang juga. Dari kecil kena gizi buruk dia. Bocah umur 7 tahun ini tak bisa berjalan sendiri. 3 kakak Anwarlah yang setia merawatnya. Derita bocah Anwar masih ada lagi, tersebab kurangnya pendengaran hingga kini
Anwar belum kunjung bisa bicara. Kerja suami Uliati menjahit. Upahnya paling banyak Rp40.000 saban hari. Demi menghidupi 6 kepala, Uliati ikut membantu dengan bekerja serabutan. Tapi lahan orang punya orang. Saya mah cuma kuli gitu, dibayar gitu. Kalau sampai jam 11 paling 12.000. Dari jam 7. Jam 7 mulai, jam 11 baru 12.000, Pak. Sehari sore jam 1 lu pergi, pulang jam sore 10.000 paling. Paling 20.000, 22 lah. Lantaran tinggal di dekat pantai utara Serang, Uliati dan warga kampung terpaksa memakai air kali yang kotor untuk mandi dan mencuci, bahkan minum. Ini ada air bersih, apa gimana kualitas airnya? Airnya asin, jadi nggak bisa buat cuci baju. Cuci bajunya di sungai di sana ada itu. Ini bisa buat mandi sama cuci piring. Mandi sama cuci piring? Iya, asin airnya. Minum? Minum dari kali dari sana. Sementara suami Uliati yang berjibaku menjahit paling banyak membawa pulang 1,2 juta rupiah saban bulan. Ya mewah, miliaran hartanya miliaran gitu. 50 miliar ya. Iya. Yang ibu tahu itu? Iya itu gitu. Kalau di rakyatnya waduh buru-buru. Ya pokoknya kalau orang susah ya kata susah aja. Biar nggak punya penyakit juga sudah susah. Orang susah. Cuma berjarak sepelemparan batu dari rumah Uliati, ada keluarga Wasiudin. Ia lelaki 47 tahun. Istrinya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Saya ke satu rumah ini, satu keluarga saya ada punya anak 5, istri sudah meninggal, dan satu rumah 22 orang. Nah, sekarang saya selama 7 tahun nganggur, ikut-ikut jualan begini ya, hasilnya paling sehari 10.000, sedangkan resikonya bangsa 50.000. Modalnya kan 100 rupiah, Iya. ya kan? Bapak jual, Dari 1.000 dapat 200 perak. Bapak tadi beli 4 bungkus. Iya. Hari ini belum ada yang beli. Nggak ada yang laku. Nggak ada yang beli, itu juga masih ada 2 bungkus. Tadi macam-macam sayuran, berapa modalnya Pak? Itu modalnya 1.000, dijual 1.200, sudah 300. Untungnya juga sekitar 300 perak. 300. Tadi beli 2 juga dia belum ada yang laku. Ada yang laku. Nah kalau nggak besok nggak laku udah. Diapain? Biasanya Ya, kalau itu ya dimasak sendiri aja lah. Gubernur Ratu Atut membanggakan program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu Jamsos Ratu untuk mengentaskan kemiskinan rakyat Banten. Juni lalu malahan program itu diganjar program Keluarga Harapan Award dari pemerintah pusat. Namun nyatanya Uliati dan Wasiudin belum mencecapnya. Seingat Wasiudin, uang didapat saat para calon pejabat getol datang jelang pemilihan kepala daerah. Bapak ada berapa orang di sini? Kalau pemilih banyak, tapi nggak ada yang ngasih uang, nggak ada gitu. Cukup pengen dipilih kan terus? Kayak gitu jelas pengen dipilih kan? Ya nanti lah. Kalau saya nggak ada uang mau bagaimana, orang sudah sekarang orang susah itu. Lagi perlu didatangin pengen dipilih. Kalau sudah enak nggak tinggal aja kan. Itu bukan kita lihat merata dengan kemampuan yang ada gitu kan. Kita tentu pada waktu penganggaran itu tahun-tahun tertentu nggak bisa terakomodir semua karena keterbatasan gitu kan. Nah, ya kita memaklumi bahwa wilayah kita di Kota Serang ini masih baru dan baru nambah.
Pemerintah Provinsi Banten boleh saja bertepuk dada dan mengklaim keberhasilan pembangunan di Banten. Faktanya, potret buram Banten bukan hanya soal kemiskinan, pun pendidikan. Kabupaten Lebak boleh jadi salah satu epicentrum kemiskinan di Banten. Kemiskinan lantas menyeret sektor pendidikan. Tetap saja pemandangan miris di Kampung Sinarjaya, Desa Giri Jagabaya, Kecamatan Muncang. Ini dia, sekolah SDN 1 filial Giri Jagabaya. Mirip kandang hewan, sah saja disebut begitu. Tapi asal tahu, sekolah macam ini pun dibangun dari jerih kerja warga, bukan pemerintah. Jadi kita mengadakan musyawarah gitu ya sama warga Desa Giri Jagabaya, khususnya saya seorang kepala desanya, untuk mendirikan sekolah filial Desa Giri Jagabaya 2 ya. Karena anak kami sangat jauh untuk sekolah, kalau nggak salah sekitar 1,5 km lah berjalan dia, melintasi hutan dan pesawahan itu ya. Kami sangat mengkhawatirkan gitu ya. Anak-anak kami kadang ada hujan kan gitu kan. Sudah 3 tahun sekolah luas 36 meter persegi ini berjalan. 27 murid dari kelas 1 sampai 4 menimba ilmu di sini bergantian. Cerita sengsara datang kala hujan turun. Air menerobos ruang kelas. Murid yang belajar sontak bubar. Biasanya kalau ya kendalanya yaitu kalau ada hujan biasanya kan bocor atau segala masuk air dari luar. Jadi itulah ada belajarnya kayak gitu. Para guru juga nelangsa. Semangat dan pengabdian mengajar berbalas honor tak wajar. Harga tas Hermes sang gubernur Ratu Atut yang 50 juta rupiah sejatinya bisa untuk membayar gaji seorang guru selama 20 tahun. Gajinya cuma 200 itu per bulan. Nah, ya. Adakah bantuan dari pemerintah untuk perbaikan sekolah? Sampai sekarang baru sebatas janji. Sesudah Islam berdirinya sekolah filial Giri Jagabaya 2, kami mengajukan dari tahun 2011 kalau nggak salah itu ya. Dari tahun 2011 sampai saat ini pun belum juga ada respon dari pemerintah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Pemerintah Banten punya banyak pekerjaan rumah. Kemiskinan belum tuntas, ada perkara serius lain, infrastruktur. Kegagalan pemerintah Banten ditengarai akibat ulah bandit politik yang memainkan anggaran publik. Kendati tergolong provinsi muda, potensi Banten tak bisa dianggap remeh. Ekonomi Banten tumbuh rata-rata 5 hingga 6%. Pendapatan asli daerah Banten juga bertengger di 4 triliun rupiah. Dari sisi kemiskinan, Banten juga terpuruk. Dari 2012 ke 2013 justru jumlah orang miskin itu meningkat walaupun persentasenya menurun. Tapi jumlahnya justru meningkat dari 523 ribu orang miskin menjadi 560 ribuan orang miskin. Nah, itu jadi masalah dan epicentrum kemiskinan itu justru terjadi di Banten Selatan, Pandeglang, Lebak,
Bahkan di daerah Serang itu sendiri, di situ jumlah orang miskin banyak. Infrastruktur di Banten juga menjadi beban pemerintah Banten. Bahwa lebih dari 50% jalan kondisinya rusak. Kian memprihatinkan jika lantas menilik ciutnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk perbaikannya. Kita lihat di sisi infrastruktur jalan terutama, 68% jalan di Banten itu dalam kondisi rusak. Dari 800 km jalan yang jadi tanggung jawab provinsi, itu kita belum bicara tanggung jawab kabupaten kota, itu 68%-nya rusak. Iya, cuma begini, kalau jalan masih berantakan itu artinya juga apa memang belum tersentuh. Karena kan dari sekian kilometer ruas jalan tadi, yang sudah mulai dibangun yang mana, kalau memang itu belum ya kan bertahap membangunnya, ya. Banten dengan rupa-rupa persoalannya, menurut pengamat ekonomi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, musababnya lantaran praktek politik anggaran yang salah. Anggaran publik tak tepat sasaran. Ditambah duit dikorup oleh kelompok yang menguasai penggunaan anggaran. Nah, jadi ada masalah dengan pengelolaan anggaran kita. Permasalahannya satu, korupsi. Jadi anggaran yang seharusnya menjadi hak publik itu dibajak, itu dikorup oleh kelompok, kita sebutlah kelompok begitu ya, yang menguasai penggunaan anggaran itu. Kan semua juga pasti tahu bahwa APBD itu adalah dibahas bersama antara pemerintah dengan DPRD kan. DPRD itu lembaga apa? Lembaga politik kan? Nah kalau dikatakan pasti ada campur tangan politik ya pastilah. Orang dibahasnya dengan lembaga politik. Pembangunan Banten sejatinya bukan tanpa prestasi. Melonjaknya pendapatan asli daerah saban tahun mestinya bisa jadi modal untuk kesejahteraan publik. Seret saja para bandit politik yang ikut pat gulipat melahap hak rakyat ke meja hukum. Di negeri ini, korupsi ditabalkan sebagai kejahatan luar biasa. Tata kelola pemerintahan yang baik mestinya jadi acuan seturut dengan perilaku pemimpin yang lebih menenggang rasa. Tak semestinya bergelimang dalam kemewahan di antara rakyatnya yang kesusahan. Demikian Cakrawala Telisik hari ini. Saya Deba Depari. Wassalamualaikum.